Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Andros Nora Eka Putri, SIP MSI, selaku dosen mengampu dari mata kuliah Keuangan Negara. Di sini saya Ropi Bronaldi dengan NIM 22042025. Saya akan mempresentasikan anggaran publik dan juga kunci kesejahteraan masyarakat, di mana video presentasi ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keuangan Negara. Ya, judulnya itu anggaran publik atau kunci kesejahteraan masyarakat. Di sini ada 3 aspek dari memperkuat perencanaan anggaran. Yang pertama itu analisis kebutuhan, yang kedua itu penetapan tujuan, yang ketiga adalah alokasi sumber daya. Analisis kebutuhan adalah mengidentifikasi prioritas dan juga kebutuhan masyarakat melalui pengumpulan data dan juga konsultasi publik. Yang kedua itu adalah penetapan tujuan, di mana menentukan target dan juga tujuan anggaran yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah. Yang ketiga adalah alokasi sumber daya, di mana mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah transparan dan juga akuntabilitas anggaran. Di sini ada 3 aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah publikasi anggaran, yang kedua adalah pemantauan berkala, yang ketiga adalah pelaporan keuangan. Dalam publik anggaran, kita dapat mempublikasikan anggaran secara terbuka dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua adalah pemantauan berkala, di mana melakukan pemantauan dan juga evaluasi berkala atas penggunaan anggaran. Yang ketiga adalah pelaporan keuangan, menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan juga transparan. Kalau dapat kita buat dalam bentuk tabel secara terperinci dimulai dari 1000 sampai berapapun yang kita butuhkan. Di situ kita perlu menuliskannya berapapun yang kita perlukan. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam anggaran. Konsultasi publik melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan juga pengambilan keputusan anggaran. Yang kedua adalah umpan balik masyarakat, di mana kita menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan juga aspirasi terkait anggaran. Yang ketiga adalah pengawasan masyarakat, di mana memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memantau pelaksanaan anggaran. Selanjutnya adalah efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Ada 4 aspek yang perlu kita pahami dalam efisiensi dalam pengelolaan anggaran ini. Yang pertama adalah analisis kinerja, di mana kita harus mengevaluasi dan juga efisiensi dan juga efektivitas dalam penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua adalah inovasi pembiayaan. Kita harus menggali sumber-sumber pembiayaan yang alternatif untuk mendukung program-program yang strategis. Dan yang ketiga adalah optimalisasi belanja, di mana kita mengalokasikan anggaran secara cermat dan juga menghindari pemborosan. Dan yang keempat adalah meningkatkan pembangunan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya adalah anggaran dan juga perencana pembangunan. Yang pertama itu rencana strategis, di mana kita menyesuaikan anggaran dengan prioritas program pembangunan daerah. Yang kedua adalah pembangunan berbasis kinerja, di mana kita menyiapkan anggaran dengan indikator kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan. Dan yang ketiga adalah evaluasi dan umpan balik, serta melakukan analisis dan juga umpan balik untuk perbaikan perencanaan anggaran di masa depan. Selanjutnya adalah anggaran dan juga keadilan sosial. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesejahteraan sosial, dan yang keempat adalah infrastruktur. Dari keempat itu, kita lihat dari pendidikan, adanya alokasi yang cukup untuk meningkatkan akses dan juga kualitas pendidikan. Nah, di sini pemerintah dapat melihat lokasi-lokasi yang mungkin bisa untuk membawakan pembiayaan yang cukup buat pembangunan dalam suatu daerah tadi, guna memfasilitasi pendidikan yang ada di desa tersebut. Yang kedua adalah kesehatan. Nah, dalam kesehatan kita dapat melakukan penganggaran yang memadai untuk menjamin layanan kesehatan yang terjangkau, seperti pembuatan puskesmas, peningkatan kualitas dari fasilitas dari puskesmas tadi, ataupun ersud. Dan lingkup besarnya kabupaten, ersud itu juga bisa.
Selanjutnya adalah kesejahteraan sosial. Di sini kita dapat melihat dari kesejahteraan sosial ini adanya prioritas anggaran untuk program-program perlindungan dan juga pemberdayaan sosial. Dan yang keempat adalah infrastruktur, adanya alokasi anggaran yang seimbang untuk pembangunan infrastruktur di suatu wilayah tadi. Dan yang terakhir adalah membangun budaya pengelolaan anggaran yang baik. Di sini ada 4 yang harus kita pahami dalam membangun budaya pengelolaan yang baik. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah inovasi, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Selanjutnya adalah pembelajaran. Integritas adalah menerapkan prinsip-prinsip etika, di mana kita melakukan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya adalah inovasi, di mana kita mendorong kreativitas dan juga inisiatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Selanjutnya adalah kolaborasi, di mana kita membangun kemitraan dan juga koordinasi antara pemerintah swasta dan juga masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran, di mana kita mendorong budaya dalam belajar dan juga perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran. Nah, itulah adalah presentasi dari anggaran publik, kunci di mana kunci adalah kesejahteraan masyarakat. Lebih terkurang saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.